Tarik-menarik kepentingan politik di pemerintahan Prabowo Gibran mendatang mulai mencuat. Partai Gelora selaku partai pengusung Prabowo Gibran enggan bersanding dengan PKS di koalisi pemerintah. Partai Gelora menolak kehadiran PKS karena menganggap PKS tak memiliki semangat yang sama mengenai keberlanjutan pembangunan. Belum juga dilantik, pemerintahan Prabowo Gibran tengah dihadapkan pada tarik-menarik kepentingan politik di antara partai politik yang akan dan berniat mendukungnya. Adalah Partai Gelora yang sejak awal mendukung pasangan Prabowo Gibran. Secara keras menolak kehadiran Partai Keadilan Sejahtera atau PKS untuk bergabung dalam koalisi pemerintahan mendatang. Partai Gelora menilai narasi yang diusung oleh PKS sejak masa kampanye tak memiliki semangat mempersatukan bangsa. Nah, pada sisi yang lain kita lihat bahwa PKS misalnya apakah itu unsur pimpinannya atau basis massa pendukungnya itu lebih cenderung mengedepankan narasi politik identitas, politik polarisasi ya, yang justru itu sesungguhnya memiliki resiko berlanjut dan semakin tajamnya pembelahan yang justru ingin kita selesaikan pasca pemilu 2019. Selain itu, Partai Gelora juga menilai narasi-narasi perubahan bertolak belakang dengan semangat keberlanjutan yang diusung pasangan Prabowo Gibran. Salah satunya tercermin dalam sikap pembangunan Ibu Kota Nusantara. Penolakan Partai Gelora mendapatkan respon dari salah satu petinggi PKS, Mardani Alisera. Dalam video di akun medsosnya, Mardani dan istri menyindir penolakan dari Partai Gelora tersebut. Oposisi apa koalisi? Aduh ya, dengar berita yang menolak PKS untuk koalisi. Aduh, terima kasih ya. Itu partai apa ya? Nggak lulus PT gitu loh. Takut disaingi ya. Masya Allah, tabarakallah, 0, sekian loh. Proposalnya kita sama Mas Anies beda. Dan visinya beda. Kalau saya, oposisi. Sehat kok. Sekalian kita jaga pemerintah biar betul-betul bekerja buat rakyat. Sebelumnya PKS telah memberikan sinyal untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran. PKS menyebut ingin terlibat dalam pembangunan bangsa dengan berada di barisan pendukung pemerintah. PKS juga menekankan bahwa hubungan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto sudah terjalin lama dan dalam kondisi baik. Tim TV One mengabarkan. Ya, jadi pertanyaan adalah, akankah PKS bergabung dengan koalisi Prabowo Gibran? Karena sebelumnya Sekjen Partai Gelora Mahfud Siddiq menolak PKS bergabung ke koalisi lantaran narasi mereka dinilai negatif. Ya, untuk membahasnya pemirsa telah bergabung bersama kami ada Wakil Ketua Umum Gerindra, itu ada Bang Habibur Rahman yang sudah hadir di studio kami. Selamat sore Bang Habib, terima kasih sudah hadir. Waalaikumsalam. Kemudian juga ada Ketua Bidang Kebijakan Publik dan DPN Partai Gelora, yaitu ada Mas Putro Adi Surjo. Selamat sore. Kemudian juga bergabung bersama kami ada pakar politik, yaitu ada Prof. Burhanuddin Muhtadi. Selamat sore Prof. Nah, pertama saya ingin menuju ke Gelora dulu nih yang terang-terangan menolak supaya PKS itu tidak bergabung ke koalisi Prabowo Gibran. Alasannya apa karena memang dianggap tidak sejalan membawa narasi perubahan atau apa? Mungkin ada alasan lain. Jadi kalau kami dari Partai Gelora saya kira penting untuk kita clearkan dulu situasinya ya Mbak ya. Tidak ada satu kekuatan politik pun, bahkan partai politik yang bisa mengatur-atur presiden di dalam membentuk pemerintahan dan kekuasaannya. Di dalam sistem presidensial, presiden itu atau kekuasaan eksekutif itu dibentuk langsung oleh rakyat. Beda dengan parlementer di mana eksekutif itu dibentuk oleh parlemen. Rakyat memilih parlemen, parlemen yang membentuk eksekutif. Itulah yang membuat presiden di dalam sistem parlementer itu harus berkoalisi dengan parlemen. Dia butuh kekuasaan di parlemen untuk mendrive dia punya kekuasaan. Kalau di presidensial,
kekuasaan eksekutif itu dibentuk langsung oleh rakyat. Rakyat langsung memilih saudara presiden dengan segala beban tanggung jawab. Ingat, di dalam presidensial, Mbak. Oke. Bahkan jika ada orang Tapi hutan yang mati di tengah hutan yang tanpa orang tahu, itu tanggung jawab ada di tangan Bapak Presiden. Ya, untuk itulah Tapi di dalam sistem Gelora presidensial, menolak PKS untuk ini yang bergabung? penting saya klirkan dulu, maka di dalam sistem presidensial kekuasaan presiden itu penuh. The winner take all, nggak boleh ada yang Oke, mengatur-ngatur. Mas Putro. Posisi PKS Ya. dalam Posisinya PKS happy atau enggak nih kalau misalnya bergabung? Gelora Dengan tidak kami. berhak untuk berkata menolak atau tidak. Kabinet itu betul-betul prerogatif presiden. Artinya menerima atau enggak kalau PKS Bukan bergabung? menolak atau menerima. Masalah daripada PKS jika masuk dalam koalisi Prabowo Gibran adalah tidak dengan Gelora masalahnya. Tidak juga dengan Gerindra, Tapi saya ada pikir, dan pernyataan tidak dari dengan koalisi-koalisi Sekjen lain. Gelora. Masalahnya adalah PKS dengan dirinya sendiri. Dengan idenya yang selama ini berbicara tentang perubahan. Bahkan saya nih, Mbak, saya ini jubir TKN Prabowo Gibran. Hari-hari sampai hari ini kami masih mendapatkan bagaimana stereotip negatif yang dilakukan oleh teman-teman PKS itu terhadap Pak Prabowo. Pak Oke. Prabowo itu berkhianat ketika Ya, bergabung oke, Mas rekonsiliasi Putro. dengan Jokowi dan lain-lain. Ya. Saya kira masalahnya adalah ada pada PKS dan Oke, dirinya sendiri. Oke, sebentar. Ini supaya clear juga diskusinya ya. Artinya yang disampaikan oleh internal Gelora bahwa enggan untuk menerima PKS ini Bukan itu enggan. nggak mau atau Pak Sekjen atau kemarin beda karena pernyataannya? mengelaborasi masalah sikap-sikap politik PKS. PKS diminta untuk merenung tentang ide dan sikapnya. Karena yang akan bermasalah adalah PKS dengan basis masanya sendiri yang sampai hari ini masih menempatkan posisi Pak Prabowo dengan Mas Gibran itu sebagai anak haram konstitusi lah dan lain-lain. Itu nggak Itu tapi selesai. kan urusannya Tetapi PKS, kalau internalnya urusan PKS. PKS mau masuk ke dalam atau tidak, bagi Gelora murni prerogatif Pak Presiden. Oke, artinya tidak menerima atau menolak. Kita ke Bang Habib. Bang Habib, mungkin begini. Sebetulnya sudah ada belum sih ajakan dari Pak Prabowo kepada PKS ataupun komunikasi dengan PKS? Sudah ada belum sih Bang Habib? Secara spesifik saya belum terinformasi ya. Kami biasanya kalau ada hal-hal yang strategis, kami dipanggil Dewan Pembina diinformasikan perkembangan terbaru dan ini belum ada ya terkait penyusunan kabinet. Tapi saya mensikapi sedikit ya tadi ya. Biar kita nggak bicara teknis-teknis gini nih, bicara yang substansi. Kita kan bicara soal bangsa. Ya, ketika kita soal bangsa, saya pikir kita bicara soal ideologi. Jadi ada tiga platform perjuangan. Ya, ideologi, politik, organisasi. Sebetulnya secara ideologi saya pikir secara garis besar kita nggak ada masalah. Perbedaan kemarin kontestasi segala macam kita saling serang itu di level politik dan organisasi. Dan itu seharusnya sudah selesai setelah putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, track record Pak Prabowo ini dia bisa menyatukan pihak-pihak elemen-elemen yang sebelumnya saling bertentangan. Gerindra didirikan dengan semangat tersebut. Saya ini aktivis pro demokrasi, bisa bergabung dengan mantan-mantan prajurit Kopassus misalnya. Ada yang ekstrem kiri tadinya dianggap, dengan ekstrem kanan dianggap, bisa disatukan oleh Pak Prabowo di Partai Gerindra, bisa kompak. Apalagi begini, dan saya punya ingat ada pengalaman ya antara teman-teman yang sekarang di PKS dengan teman-teman yang kemudian membentuk Partai Gelora. Sama-sama mendukung Pak Prabowo di tahun 2014. Ya Mas Putro ya. Nah saya pikir kan itu sweet memory lah ya. Bukannya nggak bisa disatukan antara dua sahabat ini ya, dua Gelora dan juga PKS awalnya ini, sama ya. begitu ya. Sebetulnya ada lah, bisa ada bahannya kalau mau disatukan. Jadi apakah kalau saya sepakat dengan Mas Putro, hak prerogatif Pak Prabowo untuk menentukan formasi kabinetnya yang ideal Oke, seperti Bang Habib, apa. kalau filosofi Gerindra seperti itu, apakah artinya membuka peluang untuk PKS bergabung? Bukan persoal membuka atau menutup, makanya kan saya ngomong normatifnya dulu, ya kan? Itu Jadi karena pertanyaan kami, dengan Bang demikian, ya kan ya, saya pikir kalau toh, karena kan saya nggak bisa offside bilang Pak Prabowo sudah mengundang atau belum, sudah membuka atau belum. Kalau toh Pak Prabowo akan mengundang semua elemen, termasuk PKS, termasuk Gelora di dalamnya, saya pikir nggak akan ada masalah nantinya. Itu akan kejadian atau enggak kira-kira Bang Habib? Pasti akan ada titik temu saya pikir antara dua kawan, karena sama-sama lah sebetulnya kalau dalam konteks ideologi kita yakin lah ya hatinya merah putih, punya cita-cita yang baik buat bangsa ini dan lain sebagainya. Soal dinamika tentu akan bisa diselesaikan, apalagi dengan berjalannya waktu dan lewatnya momentum-momentum kepemiluan. Kemarin kan pleno KPU sudah selesai, oke.
dinyatakan Pak Prabowo presiden terpilih, lalu sidang MK sudah selesai, lalu sudah ada penetapan rapat pleno. Saya pikir sudah semakin selesai semua konflik-konflik yang kemarin terjadi. Tapi kan ada pertemuan-pertemuan antara PKS, petinggi PKS begitulah sebetulnya petinggi PKS dengan Pak Prabowo Subianto. Nah, itu apakah sebuah sinyal bahwa sebetulnya Pak Prabowo pun juga ingin supaya PKS mendukung pemerintahan Prabowo Subianto Gibran? Intinya kalau yang saya tangkap dari pernyataan Pak Prabowo baik eksternal maupun internal kepada kami, Pak Prabowo kan membuka diri, ya tidak spesifik kepada siapa ya, membuka diri ke semua elemen-elemen bangsa ini untuk bersama-sama membangun Indonesia ke depan. Oke, mungkin tadi singkat sebelum kita ke Mas Putro, tadi Bang Habib menyampaikan akan ada titik temu. Ini menarik nih, akan ada titik temu. Akan ada titik temu ini maksudnya, ini orang-orang apakah baik akan semua merangkul juga, artinya Gelora dan juga PKS ini akan ada di satu koalisi atau seperti apa, singkat Bang Habib? Ya itu dia, saya nggak bisa tentukan akan apa sudah ya kan ya. Tapi kalau toh Pak Prabowo berkenan ya kan ya membentuk kabinet yang terdiri dari berbagai elemen ini, saya pikir akan ada titik temu gitu loh. Oke, baik. Nah, sekarang saya ingin ke Prof Burhan. Prof Burhan, kira-kira akankah ketemu titik temu di sini antara PKS kemudian dengan Gelora ini bisa berjalan bersama untuk mendukung pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka? Prof. Kuncinya ada di tangan Pak Prabowo. Apakah beliau membuka pintu buat PKS untuk masuk ke dalam pemerintahan, ataukah beliau mendengar suara seperti yang disampaikan elit Partai Gelora, minimal dari Mahfud Siddiq maupun Fahri Hamzah, yang secara terang-terangan kita bisa simpulkan Gelora enggan PKS masuk ke dalam pemerintahan. Dan pada titik tertentu argumen yang disampaikan oleh Partai Gelora ada basis legitimasi demokrasi maupun empiriknya. Secara demokrasi kita memerlukan satu komitmen yang konsisten antara suara dan tindakan. Dan ketika PKS berkali-kali mengatakan menolak proposal yang diajukan Prabowo Gibran dalam kampanye, menolak IKN, menolak tawaran makan siang gratis, kemudian tiba-tiba masuk ke dalam pemerintahan, itu apa suara konstituen PKS sendiri. Jadi ada disilusi di situ. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, secara normatif demokrasi, kita juga memerlukan PKS tetap solid berada di luar. Ini penting, karena bagaimanapun PKS salah satu dari sedikit partai yang punya potensi sebagai partai oposisi. Kalau semua masuk ke dalam, ya tentu repot untuk menjaga dan mengawal demokrasi sebagai mekanisme checks and balance. Jadi ada dua alasan itu yang menurut saya PKS baiknya jangan gitu ya masuk ke dalam, karena menjadi oposisi dan menjadi bagian dari pemerintahan sama-sama bijaknya. Kalau semuanya masuk ke dalam pemerintahan sulit ya. Oke, tapi langkah ini akan diambil oleh PKS nggak, Prof Burhan, untuk berada di luar pemerintahan meskipun DNA-nya oposisi ya? Jadi ini koalisi perubahan kan paling sering tuh menyuarakan perubahan ya pada masa kampanye, tetapi paling cepat juga berubah sikap politiknya nih. Ya. Setelah Pak Prabowo Gibran menang, ditetapkan menang ya oleh KPU maupun oleh MK. Jadi menurut saya perlu konsistensi tadi. Dan menurut saya pula gitu ya, kalau misalnya PKS masuk ke dalam pun, itu tentu akan menimbulkan suara-suara yang tidak nyaman, Bung Habib ya. Minimal dari Partai Gelora itu terang. Kemudian juga ada suara kritis dari Ketua Partai Demokrat yang mengatakan buat apa besar kalau keropos, itu dari Mas AHY itu. Belum lagi suara dari PAN, ya minimal kita dengar Bung Saleh Daulay mengatakan masuk ke dalam tetapi membawa agenda sendiri, itu juga tidak direkomendasi. Saya kira pernyataan ini disampaikan untuk mengkritisi masuknya beberapa partai pendukung Anies Baswedan belakangan yang dianggap membawa suara lain di luar dari apa yang disepakati oleh Pak Prabowo Gibran. Iya, Prof, singkat, itu akan diambil oleh PKS atau enggak? Baik, jawabannya nanti akan kita lanjutkan usai komersial break berikut ini. Jadi semua orang ditekan sama mereka.